Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator, Bapak dan Ibu dosen serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Elja Elvira dari Program Studi Pendidikan Matematika IAI Erlangsa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya bersama rekan saya yang berjudul Kajian Literatur tentang Peningkatan Pemahaman Konsep Matematis dalam Pembelajaran Geometri. Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita sadari bahwa geometri merupakan salah satu materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hampir semua benda yang kita lihat memiliki unsur geometri. Namun, ironisnya, materi ini masih menjadi salah satu materi yang sulit dipahami siswa. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat berbagai pendekatan pembelajaran yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa pada materi geometri berdasarkan hasil penelitian terkini. Lanjut di pendahuluan yaitu Bapak Ibu sekalian, geometri tidak hanya mengajarkan siswa tentang bentuk, garis, sudut, ataupun bangun ruang. Lebih dari satu, geometri berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, visualisasi, dan penalaran spasial siswa. Namun, berbagai penelitian ini menunjukkan bahwa banyak siswa masih mengalami kesulitan memahami konsep-konsep geometri. Nah, kesulitan tersebut bukan hanya karena materi yang dianggap abstrak, tetapi juga karena siswa seringkali hanya menghafal rumus tanpa memahami konsep yang mendasarinya. Sebagai contoh, banyak siswa yang mampu menggunakan rumus luas atau volume, tetapi tidak memahami mengapa rumus tersebut dapat digunakan. Padahal, menurut Kilpatrick dan rekan-rekannya, pemahaman konsep konseptual ini merupakan pemahaman yang menghubungkan berbagai ide matematika secara bermakna. Nah, dalam geometri juga, pemahaman konsep mencakup kemampuan mengenai bentuk, memahami sifat-sifat bangun, melihat hubungan antara bangun, serta menggunakan konsep tersebut dalam berbagai situasi. Baik, berangkat dari permasalahan tersebut, banyak penelitian mengembangkan berbagai pendekatan pembelajaran seperti problem-based learning, pendidikan matematika realistik, dan pembelajaran berbantuan teknologi. Namun, hasil penelitian tersebut masih tersebar di berbagai jurnal. Karena itulah, penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan mengsintesis berbagai temuan penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa pada pembelajaran geometri. Lanjut, metode. Dalam metode penelitian ini, untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode SLR atau Systematic Literature Review. Metode ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih objektif dan sistematis terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, penelitian ini mengikuti panduan Prisma yang terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu tahapan identifikasi artikel. Pada tahap ini, penelitian melakukan pencarian artikel melalui 4 database utama, yaitu Google Scholar, Scopus, ERIC, dan ScanDirect. Tahap kedua adalah screening, yaitu menyeleksi artikel berdasarkan judul dan abstrak. Yang ketiga yaitu adalah penilaian kelayakan berdasarkan isi artikel secara menyeluruh. Kemudian, tahap akhir adalah inklusi, yaitu memilih artikel yang benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian. Dari hasil pencarian awal ditemukan sebanyak 125 artikel. Setelah melalui seluruh proses seleksi, hanya 30 artikel yang memenuhi kriteria dan dianalisis lebih lanjut. Nah, artikel-artikel tersebut diterbitkan pada rentang tahun 2021
dan sampai dengan 2026, berfokus pada peningkatan pemahaman konsep matematis dalam pembelajaran geometri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil kajian dari 30 artikel tersebut. Temuan pertama yang men- Temuan pertama yang cukup menarik adalah dominannya penggunaan pendekatan Problem Based Learning atau PBL. Dari 30 artikel yang dianalisis, terdapat 10 artikel yang menggunakan pendekatan ini. PBL menempatkan masalah sebagai titik awal pembelajaran. Artinya, siswa tidak langsung diberikan rumus ataupun prosedur penyelesaian, tetapi terlebih dahulu dihadapkan pada suatu permasalahan yang harus mereka pecahkan. Melalui proses tersebut, siswa mendorong untuk mencari informasi, berdiskusi, menghubungkan berbagai konsep, dan menemukan solusi secara mandiri. Nah, hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami sifat-sifat bangun geometri, memahami hubungan antar konsep, serta menerapkan konsep dalam situasi nyata. Tak hanya itu, beberapa penelitian juga menemukan adanya peningkatan kemampuan penalaran spesial siswa. Hal ini menunjukkan bahwa ketika siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran, pemahaman konsep yang diperoleh menjadi lebih mendalam dibandingkan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru. Bahkan, penelitian terbarunya menunjukkan bahwa ketika PBL dipadukan dengan media digital interaktif, peningkatan pemahaman konsep menjadi lebih signifikan karena siswa dapat mengeksplorasi objek geometri secara lebih menarik dan dinamis. Lanjut, eh, pendidikan matematik realistik. Eh, pendekatan PMR ini sebanyak 8 artikel dalam kajian ini menggunakan pendekatan PMR, maaf. Pendekatan ini berangkat dari prinsip bahwa matematika harus dekat dengan pengalaman nyata siswa. Dalam PMR, konsep geometri tidak diajarkan secara langsung dalam bentuk abstrak, tetapi dibangun melalui masalah-masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, misalnya melalui bentuk bangunan, lantai keramik, taman, jembatan, atau benda-benda lain yang ada di lingkup siswa tersebut. Melalui pendekatan ini, dapat memahami bahwa matematika bukan sekadar kumpulan rumus, tetapi merupakan alat untuk memahami berbagai fenomena di sekitar mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMR sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep geometri. Salah satu penelitian bahkan menemukan bahwa siswa yang belajar menggunakan PMR memperoleh skor pemahaman konsep sekitar 23%, lebih tinggi dibandingkan siswa yang belajar dengan pendekatan konvensional. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan konteks nyata mampu membantu siswa memahami konsep geometri yang sebelumnya dianggap abstrak. Lanjut, yaitu teknologi visualisasi dan penalaran spasial. Temuan berikutnya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran geometri. Nah, sebanyak 7 artikel membahas penggunaan teknologi seperti GeoGebra, augmented reality, virtual reality, dan excited reality. Mengapa teknologi itu penting? Karena salah satu kesulitan utama dalam geometri adalah kemampuan siswa untuk membayangkan objek dan hubungan ruang. Nah, melalui GeoGebra, siswa dapat melihat secara langsung perubahan bentuk, pergeseran titik, dan hubungan sudut maupun transformasi geometri. Sementara itu, teknologi AR dan VR, siswa dapat berinteraksi dengan objek geometri 3 dimensi secara lebih nyata. Akibatnya, konsep yang sebelumnya abstrak menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, teknologi, selain teknologi, 5 artikel menyoroti pentingnya representasi visual dan bahan manipulatif. Contohnya adalah penggunaan model bangun ruang, jaring-jaring, tangram, gambar, dan representasi visual lainnya.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa siswa yang belajar menggunakan berbagai representasi visual memiliki pemahaman yang lebih baik dibanding siswa yang hanya belajar melalui simbol dan rumus. Dengan kata lain, semakin banyak siswa diberikan kesempatan untuk melihat, memegang, dan manipulasi objek geometri, maka semakin kuat pula pemahaman konsep yang mereka bangun. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil kajian terhadap 30 artikel yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pemahaman konsep sistematis dalam pembelajaran geometri tidak cukup dilakukan melalui pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru. Sebaiknya, pendekatan yang berpusat pada siswa terbukti memberikan hasil yang lebih baik. Pendekatan seperti problem-based learning, pendidikan matematika realistik, project-based learning, dan pembelajaran berbantuan teknologi secara konsisten menunjukkan pengaruh positif terhadap pemahaman konsep matematis siswa. Nah, selain itu, penggunaan representasi visual, bahan manipulatif, serta aktivitas yang melatih penalaran spasial juga berperan penting dalam membantu siswa memahami konsep geometri secara lebih mendalam. Nah, oleh karena itu, guru perlu terus melakukan inovasi pembelajaran agar siswa tidak hanya mampu menghafal rumus, tetapi juga memahami makna konsep yang dipelajari dan mampu mengaplikasikannya dalam situasi. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan melalui kajian literatur ini. Dapat diketahui bahwa keberhasilan pembelajaran geometri sangat dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang digunakan guru. Semakin aktif keterlibatan siswa dalam membangun konsep, maka makin baik pula pemahaman yang diperoleh. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.